Mari kita berdoa. Bapa di surga, setelah kami memuji memuliakan nama Tuhan di ibadah minggu kedua di bulan Juli 2021 ini Tuhan. Kami umat Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing persekutu berdoa memohon belas kasihan Tuhan atas Indonesia. Kami terus berdoa dan kami percaya pasti ada mujizat dalam nama Yesus atas Indonesia, atas rumah tangga kami, atas keluarga kami, atas pelayanan kami Tuhan. Dan saat hari ini Tuhan Yesus, kami ingin duduk diam untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sambut firman Tuhan. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, dimanapun berada, tetap semangat di minggu kedua bulan Juli 2021 ini, dan tetap yakin dan percaya bahwa selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar dalam Yesus, dan selalu ada penghiburan dalam Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini saya benar-benar tergerak untuk rindu membahas satu bagian firman Tuhan tentang bagaimana kita orang percaya bisa berdiri di garda depan bagi bangsanya. Bisa berdiri di garda depan bagi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di negara ini sedang dibicarakan tentang pasukan cadangan dalam bela negara. Di mana ketika dokter kekurangan, suster kekurangan, bidan kekurangan, TNI kekurangan, polisi kekurangan, rakyat semesta harus turun tangan membantu TNI, membantu Polri, membantu presiden, wakil presiden. Untuk apa? Perang terhadap COVID-19 ini. Untuk kita bisa menang. Dan saya percaya kalau ada persatuan, kalau ada anak-anak bangsa yang berdiri bagi Indonesia, maka pemulihan akan terjadi. Bagaimana kita bisa berdiri bagi bangsa ini, saudara? Kita lihat firman Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam 2 Tawarik 7, ayat yang ke-14. Dan umatku, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi yang pertama saudara, orang yang mau berdiri bagi bangsanya adalah orang yang mau bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa mencari wajah Tuhan. Untuk siapa? Bukan untuk dirinya, tapi untuk bangsanya. Tapi landasan menjadi garda depan bagi NKRI adalah landasan pertobatan. Tidak lagi kita mau menyalahkan orang lain, tidak mau menyalahkan sekeliling kita, tapi kita mau melihat diri kita. Tuhan, apa yang sudah kubuat bagi negeriku? Ampuni karena dosa-dosaku. Ampuni karena kesalahanku. Jadi dibutuhkan hari-hari ini orang yang ada di garda depan adalah orang yang mencintai bangsanya, yang mau merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, lalu bertobat dari jalan-jalan yang jahat. Maka Alkitab berkata, aku Tuhan akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan mereka. Jadi, kalau mau Indonesia dipulihkan, kita minta pulihkan diri kita dulu. Saya tidak menghakimi saudara, saya pun bertanya. Sebagai seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan, Tuhan, ampuni. Kalau selama ini aku ada di Indonesia, aku menyakiti hati Tuhan, aku minta ampun. Aku minta Tuhan pulihkan hidupku. Pulihkan aku. Dan saya percaya kalau ini menjadi bagian saudara. Dalam kebenaran yang pertama ini, maka saudara adalah bagian orang yang ada di garda terdepan untuk pemulihan Indonesia. Yang kedua, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, yaitu setiap orang yang siap mati bagi negaranya, rela berkorban. Kita lihat contoh di Alkitab dalam Esther pasal 4 ayat 15 sampai 16. Esther 4 ayat 15 dan 16. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan, janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja.
Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Esther, seorang pramesuri raja di zaman Ahasiweros. Tapi ada undang-undang kalau bukan raja yang memanggil siapapun yang datang ke raja yang bukan disuruh raja, hukumannya mati. Kecuali raja mengulurkan tongkatnya. Itu batal hukuman mati. Nah masalahnya kan belum tahu Esther. Raja ini dari lagi senang hati, atau lagi bad mood, atau lagi galau. Kalau dia datang raja galau, lalu raja mencuekin, hukuman mati dia. Tapi demi bangsanya, dengar baik. Demi bangsanya, saudara. Alkitab mencatat di sini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Esther rela mati. Kita tahu kisah ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Di mana umat Yahudi asal jebakan Haman mengirimkan surat untuk dimusnahkan. Seluruh orang Yahudi, baik Mordekai dan seluruhnya akan dibunuh. Karena raja sudah memberikan materai, cincin itu. Dan ketika didengar Esther, dia ambil langkah untuk ada di garda depan. Saya nggak tahu apa langkah saudara untuk Indonesia hari ini. Dibutuhkan orang-orang yang rela mati untuk bangsanya. Orang-orang yang rela mati bagi bangsanya. Bukan saya berkata saudara nggak perlu takut COVID. Tapi jangan sampai karena COVID kita akhirnya nggak membela bangsa. Pak Presiden Jokowi, Wakil Presiden TNI Polri lagi memanggil anak-anak bangsa. Mari kita dukung pemerintah kita yang lagi mengalami kesulitan ekonomi. Kita dukung pemerintah kita. Stop saling menyalahkan. Stop kita berkata ini tidak becus menangan, tidak. Udah saatnya bukan saling menyalahkan. Tapi diperlukan orang-orang yang mau berela mati. Kalau Esther bisa saling menyalahkan berkata ini gara-gara Mordekai sih, nggak hormati Haman. Ini gara-gara Esther sih, ini gara-gara ini, stop. Hari ini kita stop hal-hal yang begitu. Tapi kita ambil langkah. Untuk apa jemaat? Untuk apa saudara? Kita rela mati untuk Indonesia. Langkah-langkah. Negara lagi memanggil kita. Kalau seharusnya, seandainya dibuka untuk dicari relawan, ambil kesempatan saudara. Gak usah takut. Mungkin kita akan dipilih ada di rumah sakit Kemayoran. Ya, mungkin Pak Barnabas di Kemayoran, saya di Karoles, ya, Sandi Paiden di Cipto. Di rumah sakit dimanapun kau ditempatkan. Ke negara ini lagi memanggil. Kita harus jadi seperti Esther, saudara. Amin. Untuk rela mati bagi bangsanya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Kita harus bertobat untuk bangsa kita. Yang kedua, kita harus rela mati. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Rela meninggalkan zona kenyamanan pribadi. Siapa yang kita bisa belajar? Nehemia, hatinya luar biasa bagi bangsanya. Ketika Nehemia diperdengarkan tentang keadaan Israel dalam pembuangan, dalam keadaan kota yang sudah hancur. Nehemia 1 ayat 4 sampai 6 dikatakan ini. Ketika aku dengar berita yang duduklah aku menangis. Saudara perhatikan, dia lagi dalam istana, dia duduk bernangis, berkabung beberapa hari, berpuasa, berdoa dalam hadirat Allah semesta langit. Katanya, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikut perintah-perintahnya. Berilah telingamu ya Tuhan, dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan di hadiratmu. Dan malam bagi orang-orang Israel, hamba-hambamu ini dengan mengaku dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dalam Nehemia 2 ayat 1 sampai 3. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, mengangkut anggur, menyampaikan kepada raja, karena aku kelihatan sedih dan belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ya kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau sedih hati, lalu menjadi sangat takut. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selama-lamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat perkuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya habis dimakan api. Saudara,
yang dikasih oleh Tuhan. Nehemia ada dalam zona nyaman. Dia ada di istana raja. Di dalam tempat yang sangat nyaman di kerajaan. Tapi dia tidak merasakan kenyamanan. Kenapa? Karena bangsanya sedang hancur. Dia rela meninggalkan zona kenyamanan. Kalau kita baca Nehemia 1, 2, 3, 4, 5 sampai 13, maka kita akan melihat Nehemia akhirnya rela meninggalkan zona kenyamanan. Kalau kita baca, waktu dia pulang ke Israel, bukan sambutan yang baik, saudara. Dia diketawakan. Bayangkan lagi bangun tembok, dikatakan anjing lompat runtuh temboknya. Dihina, ditertawakan, mau dibunuh. Tapi dia tetap kuat. Jemaat, dibutuhkan orang yang rela meninggalkan zona kenyamanan untuk Indonesia dipulihkan. Saya tidak akan perpanjang firman Tuhan. Tapi saya akan ajak saudara satu lagu. Saya juga belajar lagu lama ini, saudara. Biar ini menguatkan kita semua. Doa kami, saudara. Sebelum kita berdoa, saya akan memimpin jemaat di rumah boleh mengikuti suara saya. Yang walaupun memang gak terlalu merdu suara saya, tapi biar ini menjadi berkat bagi kita semua. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Dikatakan, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi, imani, dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Dikatakan ini lagi, kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaranmu, pancarkan terang kemuliaanmu. Kuucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaanmu Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari berdiri bagi Indonesia. Kita berdoa. Bapa, biar seluruh rangkaian ibadah ini Tuhan menjadi kekuatan kami. Tuhan, Kau lagi memanggil generasi-generasi Laskar Kristus yang akan berdiri bagi NKRI. Biar kami menjadi bagiannya Tuhan. Kami menjadi bagian sesuai firman dalam Tawarik Tuhan yang mengajarkan kami untuk bertobat, memohon belas kasihan, dan kami percaya kalau kami dipulihkan, bangsa kami pun pasti dipulihkan. Kami harus berani seperti Esther yang rela mati Tuhan Yesus bagi bangsanya. Dan akhirnya pertolongan Tuhan nyata bagi Esther. Kami harus seperti Nehemia Tuhan juga Tuhan. Kami berani meninggalkan zona kenyamanan kami Tuhan. Untuk kami berdiri bagi bangsa kami. Apapun Tuhan berikan kebijaksanaan kami untuk kami berkarya bagi Indonesia. Hamba berhenti berbicara tapi roh Tuhan atas kami semua. Bapa yang baik. Kami akan memberkati juga pekerjaan Tuhan melalui persembahan yang akan kami tabur. Melalui persembahan yang kami beri. Kami percaya setiap persembahan yang kami beri. Dalam nama Yesus, Tuhan akan balas berlipat kali ganda. Baik persembahan umum, diakonia, perpuluhan. Yesus Tuhan yang menjadi jawaban. Dalam nama Yesus. Dan kami juga akan mengakhiri ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Di minggu kedua ini Tuhan. Kami minta berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, mari angkat kedua tangan. Biarlah iman, pengharapan, dan kasih. Berkat anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam nama Yesus menaungi hidup kami semua. Saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan dalam ibadah ini sama-sama katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, salam sehati. Bapa,
Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasih oleh Tuhan dimanapun berada. Kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita akan menyaksikan Warta Jemaat dalam sepekan. Untuk kegiatan menara doa pagi masih kami liburkan sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Dan kami akan menginformasikan jika kegiatan menara doa pagi sudah aktif kembali. Dan kami mengundang untuk para pelayan Tuhan untuk bisa mengikuti doa pelayan melalui Zoom pada hari Jumat dari pukul 7 hingga pukul 8 malam. Dan pada hari Sabtu untuk ibadah remaja dan pemuda akan dilakukan secara online. Bagi anak-anak remaja dan pemuda, jangan lupa untuk mengikuti ibadah kita ya. Kegiatan ibadah raya GBKKA dilakukan di rumah masing-masing. Sekretariat akan mengirimkan liturgi ibadah dan rekaman video khotbahnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengirimkan persembahan, dapat mengirimkannya ke rekening yang tertera berikut. Halo adik-adik, jangan lupa ya mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 12 siang melalui YouTube GBI KK. Walaupun di rumah saja, pastikan adik-adik sekolah minggu mengikuti ibadah ya. Gembala, wakil gembala, dan para majelis mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang rindu untuk konseling baptisan selam dan pernikahan dapat menghubungi sekretariat gereja atau nomor yang tertera di layar berikut. Kami dari tim media GBKK yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa untuk like, subscribe YouTube channel GBI KKA kami. Shalom!